Revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014 lalu menjadi salah satu patokan dalam pemerintahan Jokowi untuk membangun bangsa. Mulai dari revolusi dalam hal pemerataan pendidikan yang berkualitas hingga penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Namun seiring berjalannya waktu, semangat revolusi mental rasanya belum maksimal. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengatakan meski senafas dengan gerakan perubahan, namun sayang, revolusi mental belum optimal. Mengapa revolusi mental dinilai belum maksimal? Apa saja yang sebetulnya belum dijalankan di pemerintahan saat ini? Kami akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri dan analis komunikasi politik Hendri Satrio. Selamat malam Gus Coy. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam Reno. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam Mas ya. Mas Hendri. Baik, saya ke Gus Coy terlebih dahulu. Gus Coy, kemarin kalau kita dengarkan pidato politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 dan sebangun dengan spirit gerakan perubahan Partai Nasdem belum berjalan maksimal. Apa sebabnya sebetulnya Gus Coy? Sebetulnya bukan hanya belum berjalan, hampir sama sekali tidak berjalan. Bahkan dilupakan oleh pembuatnya sendiri, oleh presidennya sendiri, dan Mas. Jadi ketika kita mendukung Jokowi, selain ada faktor-faktor lain, tentu saja faktor substansi prinsip yang paling mendasar adalah karena kesamaan visi pandang, keinginan bersama. Nah, visi dan cara pandang yang sama itu apa? Salah satunya adalah soal revolusi mental. Revolusi itu berarti satu gerakan yang radikal. Gerakan radikal di bidang apa? Mental. Mental itu sesuatu yang mendasar, yang paling asasi, yang paling pokok dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika bangsa ini mau menjadi negara besar, negara yang terhormat, negara yang lebih daripada negara-negara yang lain. Oke. Kenapa mental? Mentis itu dalam Prancis, bahasa Prancisnya ya, itu adalah menyangkut jiwa, menyangkut pikiran, yang kemudian menyangkut sukma, yang itu kemudian ketika itu bagus akan terkait, akan tercermin dalam perilaku. Kemudian kita menjadi manusia Indonesia, apalagi mentalnya baik, menjadi manusia Indonesia yang sopan, yang santun, yang berpikir positif, hatinya tidak dengki, tidak hasut, tidak suka memfitnah, tidak tukang menyebar hoax. Perilakunya kemudian perilaku yang beradab, yang berakhlak. Cara berpikirnya yang itu kemudian akan mewarnai dalam pengambilan keputusan-keputusan akan selalu terkait dengan kepentingan rakyat. Bukan terkait dengan kepentingan keluarga, tidak mementingkan anak, istri, saudara. Itu adalah mental-mental yang kita ingin revolusi. Nah, apa yang terjadi hari ini itu sama sekali tidak tercermin pada pemerintahan sekarang. Tidak tercermin pada pemerintahan sekarang. Menurut Anda sebabnya apa, Gus Coy? Karena sebabnya apa? Karena dipengaruhi atau kena penyakit pragmatisme, penyakit lupa daratan karena begitu nikmatnya kekuasaan, ya. Penyakit untuk kepentingan keluarganya, penyakit untuk kepentingan kelompoknya. Jadi ini aduh luar biasa. Ini luar biasa. Berarti revolusi mental menurut Anda hanya slogan? Slogan aja, ini slogan untuk menyenangkan awal-awal. Nah, Nasdem sehingga kemudian ketika Nasdem tidak berbeda pandangan hari ini pada presiden, salah satu faktornya adalah ini tidak nyambung lagi dari aspek misi dan visi Partai Nasdem yang ingin merubah keadaan ini supaya lebih baik. Baik, saya mau minta pendapat ke Mas Hendri Satrio. Ya. Dikatakan oleh Gus Coy semangat revolusi mental ini hampir tidak jalan begitu, katanya Gus Coy. Kalau Mas Hensat sebagai analis politik melihat hal itu kah?
Iya, berbagai hal ya Mas Reno, misalnya dari berbagai survei yang dilakukan Kedai Kopi tahun 2022 lalu misalnya, pada saat kita mengukur indeks optimisme generasi muda di Indonesia. Itu bahkan untuk politik dan hukum, optimisme generasi muda itu sampai minus 10,2. Jadi terjun bebas di bawah nol gitu ya. Sehingga memang terlihat sekali Pak Jokowi memang sangat fokus pada dua hal, yaitu infrastruktur dan pembagian bansos. Itu yang membuat rating atau approval rate Pak Jokowi atau tingkat kesukaan Pak Jokowi itu tinggi sekali. Nah, hal-hal seperti revolusi mental yang tadi dikatakan oleh Gus Coy itu kan sebetulnya salah satu yang memang kita harapkan dari Pak Jokowi ya. Tapi memang nampaknya itu terlupakan karena terjebak dengan pragmatisme pembangunan-pembangunan yang bisa dilihat dan bisa diukur seperti infrastruktur atau pembagian bansos tadi. Misalnya dari hasil survei Kedai Kopi yang lain misalnya tentang dinasti politik. Kita tidak hanya bicara tentang anak-anak presiden gitu ya, tapi ketidaksetujuan masyarakat Indonesia terhadap dinasti politik itu sampai 58,8%. Jadi artinya memang nah ini di atas 50%. Jadi tidak setuju masyarakat Indonesia dengan dinasti politik itu. Nah, repotnya adalah saat ini dinasti politik itu berjalan lancar dan langgeng karena berlindung dengan atau dari kata-kata demokrasi. Selama rakyat menginginkan atau memilih, maka boleh. Padahal kan tidak semudah itu gitu ya. Ada kepatutan yang harusnya juga dipertimbangkan gitu ya. Ada kewajaran juga yang dipertimbangkan. Nah, sebetulnya pada saat Pak Jokowi menyampaikan tentang revolusi mental, itu ada sisi kepatutan yang sebetulnya menjadi pertimbangan paling tinggi dibandingkan dengan aturan-aturan. Kan kalau misalnya dari sisi aturan misalnya, dinasti politik itu melanggar undang-undang atau tidak? Ya tidak gitu ya. Sebelumnya ada yang melarang, tapi kemudian dicabut oleh MK dan diperbolehkan, dan akhirnya saat ini ya berkembang ada suami yang kemudian menurunkan itu ke istrinya atau ke anaknya, dan itu terjadi di banyak daerah. Memang di beberapa jurnal, Reno, ada keuntungan juga terhadap dinasti politik ini, misalnya partisipasi perempuan di dalam pemerintahan gitu ya, atau misalnya pembangunan yang dilakukan oleh dinasti politik, misalnya seperti yang terjadi di Solo atau di Medan kan. Hampir semua menteri pergi ke Solo dan ke Medan gitu ya. Jadi beberapa hal tentang hal itu. Nah, tadi ditampilkan data tentang bisnis pejabat. Itu juga hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat selama pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ada pejabat kemudian keluarganya berbisnis di ranah tempat dia berkecimpung atau dia berkarir. Supaya dapat karpet merah. Supaya dapat karpet merah dan fasilitas-fasilitas lain. Nah, ini sangat tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Nah, dua hal tadi itu memang harus dikatakan ya kegagalan dari slogan revolusi mental itu yang hanya menjadi slogan saja, tidak kemudian diakselerasi menjadi sebuah program-program yang bisa mengubah Indonesia secara lebih holistik atau lebih luas gitu ya. Oke, baik, Gus Coy, saya kalau mengambil beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Hensat ya terkait dengan keluarga yang kemudian ada bisnisnya, kemudian dinasti politik. Apakah ini sebetulnya yang dimaksud oleh Surya Paloh kemarin ketika mengatakan nilai-nilai transaksional materialistik lah yang saat ini lebih muncul ke permukaan? Iya, itu kan bagian dari pragmatisme, ya kan? Jadi gini Mas, Indonesia ini merdeka itu kan kalau dikategorikan untuk membangun dua hal setelah merdeka ini. Yang tertulis ada sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi intinya itu ada dua, yaitu membangun karakter, membangun akhlak, membangun mental. Yang kedua adalah membangun yang bersifat fisik. Jadi lahir batin, pembangunan mental, spiritual, ya kan, dan lahir yang kelihatan. Gitu ya, yang kelihatan. Nah, sebagai sebuah negara yang memiliki sejarah panjang melakukan perlawanan terhadap Belanda, lalu kemudian masyarakat kita, basis sosiokultural masyarakat kita itu adalah orang yang beragama, maka di dalam Pancasila itu ketuhanan Yang Maha Esa, maka
Dalam berketuhanan yang Maha Esa yang pertama itu adalah mental, akhlak, jiwa, ruh, sukma, ya kan? Oke. Nah, ini berarti implementasinya itu adalah manusia yang berakhlak, manusia yang beradab, manusia yang sopan santun, yang cara berpikirnya positif, tidak pernah negatif, hatinya terjaga, siap berkorban, akhlak ikhlas, Ya. dan seterusnya. Begitu kan? Itu kan menyangkut mental. Ini landasan yang paling penting. Nah, Oke. kemudian ketika kita punya landasan seperti ini, kita sekaligus membangun peradaban yang kelihatan. Ini Pak Surya sering menyebut ini peradaban yang tangible, yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Yang pertama tadi itu pembangun yang intangible. Ya, pembangunan karakter, mental, moral itu intangible, yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, gitu ya. Oke. Kan ini sebetulnya. Nah, restorasi Nasdem yang dimaksudkan sebetulnya itu figur Oke. siapa yang bisa mengimplementasikan, karena waktu itu Nasdem baru lahir. Maka ini ada figur yang dianggap dari kampung, yang pengalamannya sederhana, penampilannya sederhana. Jangan-jangan ini yang bisa merealisasikan, yang bisa dititipkan gerakan perubahan restorasi ini. Ternyata dalam perjalanannya, dalam perjalanannya, awal kita ada harapan orang yang jadi menteri ditanya dulu ke KPK. Ya, ini ada indikasi punya masalah hukum apa tidak, yang ada out, nggak bisa jadi menteri meskipun ketua umum partai, gitu kan. Kemudian orang yang tidak boleh merangkap jabatan, gitu kan, dan macam-macam ya, di jabatan harus fokus, sehingga ini diharapkan ini mental yang menjadi menteri ini yang bagus, kan begitu kan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ternyata terjebak pada pragmatisme, ini dilupakan. Mereka kalau dalam agama itu disebut hubbud dunya wa karohiyatul maut. Cinta dunia, cinta kekuasaan. Cintanya itu kemudian berhimbas. Oh, keluarganya juga cinta pada kekuasaan. Oh, keluarganya pun akhirnya cinta kepada uang, pada kekayaan. Dan itu semua yang dilayani. Ya. Nah, sehingga pembangunan yang mendasar yang juga menjadi slogannya Bung Karno, di mana presiden berasal, ya, itu ternyata terlupakan semuanya. Jadi terjebak pada, dan ini bahaya bagi Indonesia masa depan. Baik, Gus Coy dan Mas Hensat, kita akan sambung di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita belum menyerah, salah satu kata yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin di Apel Siaga Perubahan. Saya akan diskusikan bersama dengan Gus Coy dan Mas Hensat. Mas Hensat, kalau Anda menganalisa perkataan kami belum menyerah, ini apakah juga sebagai jawaban atas serangan demi serangan yang ditujukan kepada Partai Nasdem, kepada Anies Baswedan? Ya, itu gamblang sekali menurut saya secara komunikasi politik yang disampaikan oleh Pak Surya, bahwa Nasdem pun menghadapi hal-hal yang tadi dikatakan Mas Reno gitu ya, ada tantangan, hambatan gitu ya. Dan dengan disampaikannya langsung oleh Pak Surya, jadi memang terkonfirmasi bahwa sosok Anies Baswedan ini, walaupun dia satu-satunya calon presiden yang tidak lagi sebagai pejabat, jadi artinya murni dari rakyat, ini harus menghadapi dua pertandingan dalam menuju Pilpres 2024. Jadi yang pertama adalah pertandingan jelang pendaftaran, gitu ya. Seperti sekarang ini, ada saja cobaan-cobaan yang atau tantangan-tantangan yang harus dilalui. Nanti pertandingan keduanya adalah pertandingan pasca pendaftaran tentunya, pada saat Pilpres itu benar-benar dilakukan. Masa kampanye dalam artian ya? Dalam masa kampanye, dan lagi menurut saya walaupun demikian itu wajar saja. Karena kan satu-satunya presiden yang datang dari rakyat, calon presiden yang datang dari rakyat adalah Anies Baswedan, dan satu lagi satu-satunya calon presiden yang tidak nyontek program visi misi dari Presiden Jokowi gitu. Yang lainnya kan melanjutkan saja, melanjutkan program-program Pak Jokowi pokoknya. Nah, yang satu ini Mas Anies itu mengatakan perubahan. Jadi kebayang kalau misalnya nanti pendaftaran KPU, ini nih calon-calon presiden yang akan melanjutkan sebetulnya mudah nih. Store visi misinya visi misi Pak Jokowi tahun
2019 saja dikasih lagi ke KPU. Pak, saya melanjutkan ini aja, Pak. Gitu ya. Nah, sementara Mas Anies ini harus bikin visi misi baru, perubahan apa yang harus dipertimbangkan itu ya. Perubahan-perubahan apa saja yang harus dilakukan. Jadi dia tidak bisa tuh menyerahkan visi misinya Pak Jokowi, dia harus bikin visi misi baru. Makanya kemarin pada saat acara apel siaga, dia mengubah itu menjadi doa. Karena harapan-harapan, jangan lupa Bung Reno, bahwa dalam pemilu ini sebetulnya kalau kita tarik lagi, ini kan bisnis harapan nih. Harapan yang paling cocok, yang paling mengena di masyarakat, itu akan dipilih sebagai pemimpin. Makanya kemarin terjemahkan menjadi doa, itu sebetulnya harapan-harapan bagi seorang Anies Baswedan, bila nanti dia terpilih sebagai presiden di 2024. Nah, balik lagi ke pernyataannya Pak Surya Paloh. Ini saya yakini kali pertamanya Pak Surya Paloh secara gamblang menyampaikan bahwa dia pun merasakan ada hambatan-hambatan dan itu membuat dia tidak menyerah. Kata-kata tidak menyerah ini banyak sekali diartikan apakah ini membuka genderang perang dengan pemerintah ataukah ini sebagai sinyalemen bahwa full oposisi. Kalau menurut saya tidak begitu diterjemahkannya. Tapi ini lebih kepada semangat perubahan yang memang menjadi cita-cita awal Partai Nasdem untuk merestorasi Indonesia. Jadi artinya adalah menuju perbaikan-perbaikan signifikan, perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Gitu kira-kira, Ren. Jadi Gus Coy, makna belum menyerah ini kalau diterjemahkan lebih detail lagi seperti apa? Jadi ada kalimat insya Allah itu Pak Surya, itu berarti mengkaitkan seluruh hal kepada Allah. Insya Allah itu artinya apabila Allah menghendaki. Kita tidak menyerah. Nah, ini kenapa itu sampai muncul? Fakta bahwa bukan hanya Partai Nasdem yang diganggu. Bukan hanya Anies yang diganggu. Bisnisnya Pak Surya pun diganggu. Ini nyata. Memang yang mengganggu pasti tidak ngaku. Pendukungnya pasti menyatakan, wah itu kan perasaan you saja merasa diganggu. Padahal sesungguhnya otak-otak yang waras, sehat, ya hati-hati yang memang punya nur, punya cahaya, itu pasti tahu bahwa kekuasaan ini sedang mengganggu seluruh apa yang ada pada Pak Surya. Ya, oleh karena itu kemudian Pak Surya mengatakan insya Allah kita tidak akan apa istilahnya, kita tidak akan belum menyerah. Belum menyerah, tidak akan menyerah. Kenapa tidak menyerah? Karena gangguan itu berarti kan datang dari orang yang zalim. Ketika kita dizalimi atau dalam bahasa agama disebut madlum, orang dizalimi, itu doanya makbul. Oleh karena itu kita harus terus berjalan karena gerakan perubahan yang menjadi tagline-nya Nasdem, Semangat Nasdem, itu sesungguhnya menjalankan perintah Tuhan. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kita ini sedang menjalankan perintah Tuhan. Baik. Nah, narasi seperti ini kadang perlu kita ungkapkan supaya tidak tertutupi seolah-olah kita berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa itu. Seolah-olah itu tidak terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seolah-olah ini semua bersifat profan. Seolah-olah semua ini bersifat sekuler. Tidak. Ini kita sedang menjalankan amanat perintah-perintah Tuhan. Kan? Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini hanya narasinya sering kita buat narasi yang agak sekuler begitu. Tapi substansinya sebetulnya terkait. Nah, oleh karena itu, karena kita menjalankan misi suci, maka gangguan apapun tidak akan menyerah. Nah, dalam konteks Mas Anies, saya mau sedikit komentar soal Mas Anies. Kenapa narasi yang di dalamnya penuh substansi gerakan perubahan dan juga sekaligus kritikan, ya, dan perubahan itu menyangkut segala aspek kehidupan,
yang disebut dalam doa itu. Nah, ini karena satu, pulang dari haji itu 40 hari, malaikat yang baik-baik itu masih melekat dan doa-doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Maka Oke, baik. ketika dia menyampaikan message ke publik dalam bentuk doa, insya Allah itu kemudian dikabulkan karena baru pulang Oke. dari haji. Baik. Dan metode doa seperti ini saya kira itu penting untuk dilestarikan. Jadi doa Baik. bukan hanya awal acara atau akhir acara, tapi juga sekaligus di tengah-tengah acara itu boleh juga untuk Baik, Gus dipakai Coy. secara terus-menerus. Ya. Oke, baik. Terakhir Saya saya kira ke Mas Henry Satrio terkait dengan acara apel siaga perubahan kemarin, Ya. ratusan ribu kader memadati Stadion GBK dengan pesan yang sangat banyak tersampaikan di sana. Apa sebetulnya maknanya? Apakah ini juga merupakan suatu simbol kesolidan dari koalisi perubahan untuk persatuan dan juga ingin mengirimkan sinyal tertentu ke pihak luar? Saya rasa sinyal tertentu itu pastinya sudah tersampaikan ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah ini baru Nasdem. Belum ada Demokrat dan PKS gitu ya. Satu partai aja sudah menggelora seperti itu, luar biasa. Apalagi kalau ditambah Demokrat dan PKS pastinya tidak bisa dianggap remeh koalisi perubahan untuk persatuan ini. Kemudian sinyalemen yang kedua adalah betapa angin perubahan sebetulnya menimbulkan kesejukan bagi yang memang menginginkan perubahan lebih baik. Tapi bila yang menerjemahkan perubahan itu artinya kehilangan kekuasaan, maka sinyalemen dari Senayan kemarin berubah menjadi angin panas puting beliung yang pastinya ditakuti oleh orang-orang yang masih ingin berkuasa terus-menerus sampai akhir hayatnya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri dan analis komunikasi politik Mas Henry Satrio sudah bergabung bersama Terima kasih, kami di Mas Rino. Prime Time News berbagi sudut pandang malam hari ini.